Halo, selamat pagi Bu Dokter. Iya, selamat pagi juga. Kabar baik pagi ini Bu Dokter? Amin, puji Tuhan. Iya. Bu Dokter, ya, terkait dengan topik kita di pagi ini ya, poli jiwa yang ada di RSUD Ramo ini mendongkrak pendapatan RSUD Ramo begitu Bu Dokter ya? Ya, Ya. Bu Dokter, ini peningkatannya seperti apa yang terjadi terkait dengan pendapatannya Bu Dokter? oke baik. Ini kan kita membuka poli jiwa di tahun 2020 ya. Mm-mm. Awalnya memang sesuatu yang asing gitu ya, poli jiwa. Ya. Tapi dengan sosialisasi, Mm-mm. akhirnya masyarakat juga paham bahwa kecemasan, kekhawatiran itu sesuatu gangguan yang perlu dikonsultasikan. Oke. Sehingga secara bertahap dari hampir 1,5 tahun ya. Mhm. Akhirnya kunjungan juga meningkat. Oke. Masyarakat sendiri tahunya poli cemas, kami mau pergi ke poli cemas gitu. Populernya Jadi poli cemas ya? kesadaran poli cemas ya. Kalau masyarakat sebut poli cemas karena Oke. memang kami menangani di bagian poli jiwa itu kecemasan cukup tinggi. Kekhawatiran itu bagian dari masyarakat sudah pelan-pelan ya menyadari, memang belum semua ya, pelan-pelan menyadari bahwa gangguan mental atau gangguan kecemasan merupakan bagian dari yang perlu diwaspadai. Kemudian selain dari kunjungan poli, kita juga karena mungkin dari satu-satunya ND tidak ada, kemudian Bajawa tidak ada, ketika ada kebutuhan seperti baru-baru ya CPNS, Mhm. itu perlu surat keterangan kesehatan jiwa kan yang harus mengeluarkan kan dokter spesialis jiwa. Mhm. Mungkin dari situnya yang tiba-tiba melonjak kunjungan untuk meminta surat keterangan sehat jiwa Iya. itu hampir 1.000 menurut data dari dokter spesialis jiwa, Dokter Roland menyatakan hampir 1.000 ini kunjungan untuk meminta surat keterangan. Oke, ini Selain termasuk itu juga rekan-rekan dari RRI Anda juga kemarin berkunjung ke sana, Bu Dokter. iya betul ada 22. Iya. Mungkin itu yang selain melayani yang sakit jiwa, juga keterangan sehat. Ini juga dengan sendirinya pastilah kita baru BLUD baru per 1 Januari kemarin. Jadi masih sangat muda ya, baru usia 2 bulan gitu. Ya bisa memberikan masukan untuk rumah sakit. Oke, untuk pasiennya sendiri ini Bu Dokter bukan dari Nagikio saja begitu ya yang Iya betul, dari Ngada ada, dari ND juga ada begitu ya. ND juga. Dan rata-rata ini terkait dengan kecemasan begitu atau ya, gangguan jiwa juga ada yang Memang ada di sih sana? gangguan yang istilahnya mesti dokter jiwa nih ya. Ada ODMK masalah kejiwaan, ODGJ-nya juga ada. Bahkan dengan kehadiran dokter spesialis jiwa tahun 2020 kita mulai lepas pasung satu persatu itu ya. Oke. Dan jumlah dokter jiwa di Nagekyo hingga hari ini ada berapa orang Bu Dokter? Baru satu. Satu ya. Ada rencana Iya, untuk kita- nanti menambah jumlah tenaga dokternya? Kalau menambah mungkin kita masih fokus di yang dasar seperti oksigen, karena kasus oksigen juga banyak di sini. Kemudian penyakit dalam, spesialis anak, anestesi, bedah itu yang mungkin kita fokuskan dulu. Oke, jadi- Kedepannya mungkin ada tambahan lain. Itu kita pikirkan dari sisi pengajuan anggaran ke pemerintah juga. Oke. Jadi satu tenaga ini sudah bisa begitu ya menghandle pasien-pasien yang datang berobat ke poli jiwa di RSUD Ramo begitu Bu Dokter ya? Saat ini memang masih bisa ya. Walaupun ke depan kalau prediksi WHO makin naik kan, angka depresi itu makin naik. Tentu kita akan membutuhkan lebih banyak perawat-perawat kejiwaannya atau dokter umum yang ada di puskesmas bisa dilatih oleh spesialis jiwa kami. Mungkin itu akan membantu pekerjaan-pekerjaan spesialis jiwa. Oke. Untuk peningkatan pelayanannya sendiri di poli jiwa ini selain dari tenaga dokternya, kemudian tenaga kesehatan dan fasilitas-fasilitasnya di sana sejauh ini menunjang begitu Bu Dokter ya? Memang belum maksimal ya, tapi pelan-pelan lah karena kita masih ada perbaikan lokasi gitu ya. Tahun ini kita akan merehab
gedung yang pasca terbakar. Dengan demikian nanti poli-poli yang masih tersebar di ruangan itu bisa dikumpulkan jadi satu, sehingga lebih efisien untuk pelayanan kan. Pasiennya tidak harus ke sana kemari. Kita berencana tahun ini akan melakukan rehab gedung yang terbakar pada tahun berapa tuh, 2020 ya. Iya. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga itu menjadi poli-polinya akan terkumpul di situ. Oke. Termasuk poli. Oke, Bu Dokter, untuk poli jiwanya sendiri ini tadi dikatakan ada pasien yang gangguan cemas dan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ini untuk biaya berobatnya di sana sendiri seperti apa, Bu Dokter, di RSUD Air Ramo? Kalau biaya berobat saat ini kita masih mengacu pada Perda retribusi yang tahun 2018. Kita sementara membuat draft peraturan bupati tapi belum selesai. Untuk pengobatannya kita melalui loket ya. Loket kalau untuk surat keterangan dokter keterangan sehat kemarin kan 66.000 ya. Itu sudah termasuk keluar surat keterangannya. Kalau untuk pasien-pasien itu nanti kan diresepkan obat. Memang masih terbatas obat-obat yang ada di rumah sakit. Ini juga salah satu kendala kami untuk ketersediaan obat-obat jiwanya. Tetapi kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya bisa mensupport pengobatan bagi pasien-pasien ini. Oke, dan kedepannya ini akan terus ada ya upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan di poli jiwa begitu ya, Bu Dokter ya? Betul, memang sebagai salah satu di antara tetangga tidak ada, saya pikir itu menjadi keunggulan gitu ya, dan perlu dapat perhatian. Oke, dan masyarakat juga semakin kesini semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Jadi ini sebuah hal yang menguntungkan juga untuk RSUD Air Ramo ke depannya. Jadi peningkatan pelayanan ini menjadi sebuah keharusan ya. Iya, betul sekali. Ya, Bu Dokter, terakhir ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Nagekeo ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah Flores, Bu Dokter, yang mungkin ingin berobat juga ke poli jiwa yang ada di RSUD Air Ramo, Bu Dokter. Oke, baik. Mungkin pesannya adalah mari kita di tengah pandemik ini terus memperhatikan juga kesehatan jiwa kita. Mungkin kesehatan jiwa ini bisa disupport, harus saling support satu sama lain. Jangan ada stigma sehingga orang yang sedang ada kesusahan dari sisi jiwanya bisa disupport lah. Jangan sampai ada yang pemasungan. Mari kita lepaskan pasung-pasung karena mereka punya hak untuk hidup bersama dengan kita, di antara kita. Mungkin itu saja. Ya, dan orang yang berobat ke psikiater ataupun ke dokter jiwa ini tidak selamanya mengalami gangguan jiwa, Bu Dokter ya. Orang sehat juga bisa begitu ya berobat ya. Orang sehat pun harus tes. Saya ikut tes juga kesehatan jiwa untuk mengukur sebesar apa kejiwaan saya masih bisa valid atau tidak. Saya mengajak juga yang dirinya normal dari sisi kejiwaan bisa kontrol, bisa cek. Jangan sampai ada abrasi dari sisi kejiwaan kan. Apalagi misalnya mengalami gangguan kecemasan dan lain sebagainya, ini normal untuk dialami orang-orang normal juga begitu ya. Dan ini bisa berobat ya di dokter jiwa ya. Iya, datang saja. Jangan sampai ini tren bunuh diri lagi tinggi kan. Jadi awalnya kan pasti dari masih bisa tertolong kan, ketika cemas, ketika khawatir, datanglah ke poli jiwa, berobatlah dengan orang yang tahu gimana bisa mengobati kejiwaan, kecemasan, jangan sampai terjadi bunuh diri lagi. Oke. Baik, Bu Dokter, terima kasih informasinya bersama RRIND pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih. Pendengar, demikian tadi informasi kami ya bersama dengan Direktur RSUD Air Ramo Mbai ya terkait dengan poli jiwa yang berada di Kabupaten Nagekeo di RSUD Air Ramo ini meningkat begitu ya jumlah pasiennya, dan ini menambah jumlah pendapatan di RSUD Air Ramo Nagekeo. Masih ada satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda ya terkait dengan pegawai honorer di Manggarai Timur yang dihapus. Seperti apa informasi selengkapnya? Nanti kita akan bersama dengan Kabag Prokopim Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto di Lintas Ende Pagi Pro 1 RRIND. Pro 1, Kanal Inspirasi.